saya ingin ke Mas Anies karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran. Kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Ya. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra, telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih tahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih itu Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang. Itu kira-kira, ya. Analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya. Jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Ujaran TV. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Anies dan Prabowo. Pertanyaan ini sangatlah membuat kita yang kita tunggu-tunggukan, karena Anies Baswedan pernah berjanji di media sosial
jika Prabowo naik maju maka saya akan mundur. Nah, tapi kalau kita lihat di video kali ini, Anies Baswedan sangat pintar untuk bertutur kata. Ketika Najwa Shihab menanyakan, di mana janjimu? Nah, maka Anies Baswedan menjawab dengan tutur kata sangat pintar sekali. Nah teman-teman, kita lihat komentar bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan ini. Anies tuh pandai mengatur kata-kata, pandai berbicara, dan pandai terbelit-belit. Mata Najwa tahu mana yang benar, mana yang salah. Memang kita tahu bahwa Anies Baswedan ini tidak asing lagi untuk bertutur kata. Seharusnya Anies Baswedan ini adalah pembuatan buku grafi karena pintar bertutur kata, tetapi kerja tidak. Jika patriotisme nasionalis tegas, maaf, saya pilih orang yang seperti itu, yaitu Pak Prabowo. Halus mencelah, biasanya banyak berkelit. Ayo Prabowo, kasih kesempatan. Jika Anies mengetahui Pak Prabowo naik atau memajukan diri untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 ini, maka Anies menjanjikan bahwa dirinya tidak akan maju dan memberikan kesempatan untuk Prabowo Subianto. Karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercepat. Tetapi buktinya bahwa Anies menaikkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Pilpres di tahun 2024 ini. Kan itu sangat membingungkan. Tapi memang kita tahu bahwa Anies Baswedan ini sangat pintar untuk bertutur kata dan mempengaruhi orang-orang yang bisa dipengaruhi agar dia bisa terpilih. Tapi kita kan tidak bodoh lagi. Dan kita tahu Anies Baswedan ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta, yang dimana dia pintar dan menggunakan politik identitas untuk memenangkan Pilgub di tahun 2014 sampai 2017. Sangat-sangat menyedihkan ketika dia memimpin Jakarta, yang dimana UMKM tidak naik malah turun. Dengan program-program yang telah dijalankan, salah satunya Studio JIS dan pengecatan genteng. Itu kan tidak masuk akal sekali ketika mencet genteng. Insya Allah 2024 kami sekeluarga untuk dukung Prabowo, karena jelas dan terbukti kecintaan ini terhadap Republik Nasionalisme sudah tidak diragukan lagi, dan seorang patriot sejati. Memang tidak salah siapa yang akan menjadi pemimpin di tahun 2024 ini, asalkan dengan amanah dan memajukan Indonesia ini dan tidak berbohong dan melakukan transparan dalam bekerja. Tapi siapa sangka jika Anies memajukan dirinya untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 ini. Ini kan sangat-sangat membuat warga Indonesia heran, karena kita tahu bahwa Anies ini sudah jelek dan ekstabilitasnya juga tidak ada lagi, dan prestasinya ya gitu-gitu aja. Kita yang masih waras Pilkada DKI memberikan pelajaran sangat-sangat berharga di NKRI. Nyaris hancur berkeping-keping karena politik identitas yang dimainkan orang-orang yang haus kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Mari kita jaga dan rawat NKRI dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salam waras. Nah, ini adalah salah satu warga Jakarta yang menyuarakan bahwa betapa hancurnya Jakarta ketika dipimpin oleh Anies yang menggunakan politik identitas. Dan terbukti bahwa media sosial, bahwa orang-orang sudah meset kinerja Anies Baswedan ini. Memang keren Pak Anies, ngomongnya selalu pandai ngeles kayak budget sat, tapi bohong.
Aduh Anies. Nah, kita butuh cuman orang yang memimpin NKRI, bukan pintar bicara. Kita perlu bukti kerjanya nyata untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi serta golongannya. Ketika bertanya, kritik, debat, nyinyiran, dan argumen untuk menjatuhkan Pak Anies sanggup dijawab oleh beliau secara ilegal dan segala bukti nyata. Tapi karena para haters di hatinya hanya ada kebencian buta, dan maka segala jawaban yang membuktikan dari Pak Anies dikatakan pandai berkata-kata. Jangan biarkan kelompok kadrut zaman ngacak mengadu domba negeri tercinta ini. Hati-hati, Pilpres di tahun 2024 ini tetap pemimpin asli pribumi Indonesia. Pak Anies sendiri saja mengaku kalau Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaannya yang luar biasa terhadap negeri Indonesia. Kalau yang sudah tulus cinta terhadap negeri sendiri, itulah yang patriot nasionalisme, yang sejati, yang konsisten dan tujuan untuk perubahan yang lebih baik. Kalau sudah konsisten dengan niat sendiri, maka sulit akan bisa dibisik-bisikkan, apalagi disentir-sentir dari belakang. Nah, siapapun pemimpin atau menjadi presiden di tahun 2024 ini, semoga menjalankan amanah dan tahu apa kepentingan UMKM dan mensejahterakan dan menaikkan tingkat pendidikan Indonesia ini. Ya, tentunya harus tahu kebutuhan rakyat dan harus turun ke lapangan, bukan hanya duduk manis di kursi. Karena banyak orang yang gila kekuasaan hanya kepentingan pribadi sendiri, bukan hanya kepentingan rakyat Indonesia. Karena mereka tahu bahwa ketika duduk kekuasaan maka dia akan semena-mena. Semoga dalam Pilpres di tahun 2024 ini kita membawa pemimpin terbaik yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Salam persaudaraan sesama anak bangsa. Benar-benar ahli penyusun bahasa, pintar berbicara. Apakah pemimpin seperti ini yang kita harapkan? Tentunya tidak. Karena hanya bertutur kata bahwa kinerja tidak terbukti. Kita hanya membutuhkan orang yang pintar dan bukti bekerja dan menjalankan amanah-amanah dan melanjutkan program-program yang telah dibuat Pak Jokowi. Tapi kita tahu dari partai PDIP ada seorang yang bernama Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri yang diusut oleh partai PDIP menjadi calon presiden di tahun 2024 yang diresmikan bulan yang lalu. Pak Anies memang luar biasa, disanggung nggak melayang, dipitnah itu adalah anugerah untuk menatap masa depan supaya bisa mengatasi setiap persoalan. Fitnah kritik dijawab cukup dengan kerja keras. Rakyat tidak butuh orang yang hanya pintar ngomong doang, tapi nggak becus kerja atau pemalas. Sangat ambius, mabuk, dan gila jabatan, tapi nggak becus kerja. Pak Prabowo itu nalurisnya adalah nalur tentara walaupun sudah pensiun, makanya beliau dulu rela terbalik dukung Pak Jokowi. Itu sikap seorang tentara yang berpikir panjang. Terima kasih Pak Anies atas kejujuran menantang kata-kata berkata-kata, karena Anda adalah ahli-ahlinya. Pak Prabowo dan Ganjar sangat tunggu kali lolos Pilpres. Tapi kadang kita kasihan bahwa Pak Anies ini, mau gimana pun Pak Anies, tapi kita tidak tahu bahwa strategi politik mungkin dia mencalonkan diri, walaupun misalnya tidak menang, mungkin ada kedudukan di saat dia kalah nanti. Itu adalah sistem politik. Aduh, saya suka capres yang tidak hanya pintar ngomong, tapi juga mampu berani bekerja melaksanakan omongannya. Karena semua capres pasti bagus dalam gagasan, dalam pelaksanaan kata-kata. Puluhan tahun mengabdi untuk negara, saya rasa kali ini Prabowo diberikan kesempatan. Toh selama bertugas negara kebertepan manapun dia tidak pernah gagal. Nah teman-teman, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.